Kalau dilihat juga satu lagi, Mas Dhani ini kan, ada Dewa 19, Dewa, ada Triad, ada apapun banyak sekali ya. Tapi selalu ada Dhani di situ. Nah, yang aku mau tanya, Mas Dhani ini sebenarnya, seperti apa sih? Apakah memang benar-benar, orang tuh nggak bisa mudah bekerja sama dengan Mas Dhani sehingga band itu harus putus nyambung, bubar gabung lagi? Kan ada tuh band yang memang ya udah solid-solid aja dari lahir sampai sekarang jalan. Misalnya. Tapi kalau Dewa kan Misalnya. seperti Gigi. itu. Aku bantu jawab, sorry, sebagai seniormu. Orang itu, seniman, makin bagus, egonya makin tinggi. Oh, Gak gitu ya, Mbak, ada ya? orang yang seniman, egonya, ya pasti akhirnya bentrok, itu sudah wajar. Karena egonya tinggi banget. Makanya aku tanya tadi, sebutkan yang dari awal terus barengan sama. Gigi enggak lah. Kan ada pergantian juga. Oh iya. Tapi yang maksudnya pasti ada konflik di situ ya. Tapi yang Iya. benar-benar penuh dinamika itu dari Mas Dhani. Artinya ini sebenarnya lebih ke positif sih, Mas. Artinya selalu ada Iya, Dhani iya. di situ. Itu kenapa sih? Apakah tidak ada yang mengimbangi kamu atau seperti apa? Nggak ada, banyak kesukaan aja aku. Aku banyak kesukaan aja. Di Dewa kurang ini, aku bikin Triad, ya kan. Di Triad dan Dewa nggak suka R&B, aku bikin musik R&B untuk Reza Artamevia misalnya, atau untuk Mahadewi, Dewi gitu. Aku suka pop yang ngepop banget, ya aku bikin The Virgin dan lain-lain. Jadi kesukaanku banyak aja gitu. Jadi idealisme loyalitas terhadap sebuah grup, tim itu Ya, seperti apa posisinya, kan Mas? semua itu berdinamika kan. Ketika Once merasa egonya tinggi, dia mau keluar dari Dewa, ya kan? Aku mau bisa bilang apa? Kan yang minta keluar kan Once, gitu. Jadi ya kita ya udah Once keluar ya akhirnya adanya Triad. Kalau dalam grup yang paling sering bikin konflik, susah diajak bicara siapa? Sebenarnya Dewa tuh nggak pernah ada konflik yang beneran. Sama Once juga nggak pernah berkonflik. Cuman tiba-tiba dia Once minta keluar aja. Dia juga nggak pernah menjelaskan apa alasan keluarnya juga nggak pernah. Karena menjelaskan. kalau melihat karakter Mas Dhani ya, kalau di permukaan gitu Mas, apapun masalahnya kayak Dhani penyebabnya, ya nggak sih? Enggak. Kesannya begitu, kesannya. Gini, gue mau mendalami tadi seni dan politik ya. Tadi, mohon maaf nih, Mbah Tejon ini mungkin tolong ditambahkan. Gara-gara pengalaman Mas Dhani misalnya seni dan politik, sekarang itu banyak banget seniman yang nggak mau ikut-ikutan masuk ke politik secara terang-terangan. Misalnya, ada temennya Soleh nih, Siapa? maju ke Pilgub. Temen artisnya kan banyak. Cuma pada saat dia maju ke Pilgub, gue nggak deh bro, gue nggak ikut-ikutan. Sorry ya, lo sendiri aja gitu, silakan. Kenapa? Karena takut. Mereka menjadikan seni ini ladang uang untuk mendapatkan atau mencari nafkah. Jadi pada saat ada orang masuk ke politik dan beresiko, mereka menarik diri. Itu bedanya seniman-seniman lain dengan jaket yang sudah dimiliki oleh Ahmad Dhani. Dia santai aja. Pencipta iya, pemusisi iya, penyanyi juga kalau dia mau bisa. Multifungsi, bukan lagi difungsi Oposisi ya. juga. Nah, oposisi juga. Jadi maksud saya mau minta pendapatnya teman-teman bertiga nih yang seniman semua. Bagaimana sih sebetulnya, kenapa kemudian seni itu tidak klop dengan politik dan kelihatannya tuh ada batasan yang tidak boleh dimasuki oleh seorang seniman ke politik. Yang kayak Dhani kan dikit. Yang kayak Dhani dikit. Satu Mbak Tejo? doang kayaknya. Oke. Itu sebelumnya tahun 70-an pernah di bidang sastra. Ketika Rendra, ada penyair Rendra dari soal cinta, aku di Narti, aku ingin engkau menjadi ibu dari anak-anakku. Dari situ terus akhirnya lari ke syair-syair politik. Itu memang dikucilkan, dianggap itu bukan puisi, itu pamflet. Sampai Rendra akhirnya bilang gini, tolong di komen. Aku mendengar suara jerit hewan yang terluka. Ada seseorang memanah rembulan, sementara ada anak burung terjatuh dari sangkarnya. Kira-kira Rendra mau ngomong di antara hiruk-pikuk politik yang memerlukan kehadiran seorang penyair, penyair malah ngomong soal bulan, ngomong gitu loh, dan mungkin maksudnya. Jadi saya makin mengerti. Maksudmu ini kayak Rendra, Dhani. Bukan cuma itu. Jadi ternyata yang ditakuti oleh politisi itu bukan politikus, tapi penyair. Kenapa Wiji Tukul yang hilang? Karena syairnya. Kenapa yang dibenci Rendra? Karena syairnya. Dan jangan-jangan, kenapa Ahmad Dhani yang mesti dihalangi? Karena syairnya. Gimana? Mas Dhani merasa seperti itu nggak? Ya sebenarnya ketika saya di target untuk masuk penjara sebelum Pilpres 2019, ya dalam hati kecil saya sebenarnya saya sedih ya. Cuman dalam hati kecil ada kebanggaan.
penting juga ternyata saya untuk ditarget, gitu kan? Gitu kan? Ada nggak sih dalam hidup Mas Dhani yang membuat Mas Dhani itu takut? Kalau soal kebenaran, itu saya nggak pernah takut apa-apa kalau soal kebenaran. Ya. Kalau di luar kebenaran fakta. Dan itu kan udah terbukti lah kalau soal itu. Itu di penjara bikin jadi lebih hati-hati nggak dalam bermedia sosial atau berucap di publik? Ya itu sekarang Instagram saya dipegang nyonya sekarang. Jadi saya nggak bisa sembarangan Instagram. Artinya dulu kalau yang belum tahu Mas Dhani tersandung kasus itu karena lebih kepada ada ujaran-ujaran kebencian, bukan karena ada kasus-kasus di luar itu. Itu ya, kan politik gitu. sebenarnya kan. Menganggap itu politik ya? Politik banget. Itu politik Ada yang banget. menjegal seorang Ahmad Dhani? Itu udah pasti. Kan Udah ketika saya ditangkap, bukan ditangkap, ketika saya di BAP, yang BAP saya minta maaf. Maaf ya, ini mas saya perintah pimpinan gitu. Kalau sekarang ketika P21 masuk ke kejaksaan, jaksanya minta maaf sama saya. Maaf ya mas, ini laksanakan perintah aja gitu. Nah kalau sekarang Dhani seberani ini dalam bersikap bertindak sebagai musisi, sebagai anggota dewan, ini merasa punya backup paling besar tuh siapa? Apa karena memang di partainya presiden? Nggak ada, karena backup saya itu Undang-Undang Dasar 45. Backup saya Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Hak Cipta. Itu udah paling tinggi kan, paling tinggi Undang-Undang HAM, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Hak Cipta. Itu backup saya udah. Backup saya nggak ada yang bisa ngelawan itu. Gitu. Mungkin aku pertanyaan ini mungkin karena aku kebetulan bawa wayang, dan ini sama-sama Bima, dan sama-sama Bima tokoh Werkudara di dalam wayang. Dhani orang yang sangat suka seni rupa, album-albumnya Queen itu ditata rapi banget, ibu-ibu kalah rapinya. Satu-satu, anak-anaknya lebih dekat sama, mungkin yang nyebokin juga Dhani, lebih dekat. Nah, aku nanya, ini sama-sama Bima. Dhani suka yang mana? Ini. Ini. Ya, iya benar. Ketika dia belum mengurai rambutnya, ketika dia belum menggelung rambutnya, dia urakan begini. Ini yang dipilih. Ini sampai kapanpun Dhani akan seperti ini berarti. Iya. Urakan. Iya. Oke. Menjelaskan. Jelaskan. Jelaskan, Mas. Ya ini memang ini periode Bima ketika dia sudah bertemu Dewa Ruci. Jadi dia minta digelung. Sudah ini sebelum ketemu itu. Dan pada saat bertarung dengan Dewa Ruci begini. Iya, saat bertarung dengan lagi. Jadi lebih urakan, lebih ya ini rambutnya. Jadi saya kira penjara Cipinang itu akan mengakhiri hidupmu. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Oke. Tapi kalau dari sisi pewayangan, sosok Dhani ini seperti siapa, Mbak? Seperti Bima? malah kalau ada Wisang Soalnya Geni. kalau di Dewa kan lagunya Arjuna tuh. Enggak, Bukan ya? anaknya Arjuna justru. Wisang Geni. Siapa? Ini Wisang Geni. Oke, Ini oke. tokoh Wisang Geni, ini aku bikin sendiri, dan Iya. ini bikin versiku. Tokoh yang Kresna aja takut karena ngomongnya pinter banget. Gitu. Kalau menurutku bukan Kesaktiannya aneh. kesaktiannya aneh. Menurutku Dhani ini Wisang Geni. Ini anaknya Arjuna dari anaknya Dewa Api, dari Dewi Dirsanala. Salah satu sifat yang sangat mirip dari tokoh dan sosok ini apa, Mbak Tejo? Dia kalau sudah punya kebenaran, dia nggak takut ngomong sama Kresna aja dilabrak. Tapi kecuali hanya satu yang dia takut, Semar. Mungkin kalau di sini Gus Faiz mungkin. Dia nggak takut sama Gus Faiz, takut. Emang iya. Oke, baik, kita jeda dulu, sesaat lagi Kian yang akan kembali, tepuk tangan dulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.